Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya Omja. Di video kali ini saya ingin memberi sedikit tips cara mengatasi panik atau cemas yang berlebihan versi saya. Tentu saya tidak tahu bagaimana orang di luar sana mengatasi panik dan cemas yang mereka rasakan. Nah, di sini saya ingin berbagi tips apa saja yang saya lakukan hingga saya mampu mengatasi panik atau cemas yang berlebihan. Sebelumnya saya ingin memberi penjelasan sedikit dulu definisi ataupun apa itu psikosomatik. Ya, nah, kenapa terjadi psikosomatik ini? Biasanya terjadi karena terlalu sering depresi, terlalu stres berlebihan, dan juga cemas yang berlebihan. Nah, ini yang disebut psikosomatik. Karena adanya psikosomatik, maka timbullah istilah panic attack, yaitu serangan panik. Nah, di sini di video inilah saya ingin berbagi pengalaman saya. Yang pertama kali saya lakukan yaitu menenangkan pikiran. Nah, menenangkan pikiran itu ya seperti mengkosongkan pikiran, yaitu buang pikiran-pikiran masalah pekerjaan ataupun masalah di rumah ataupun masalah-masalah yang mungkin menjadi beban pikiran kita. Kita pinggirkan sejenak, ya, istilahnya kita kosongkan pikiran agar pikiran kita tidak terlalu beban, ya, itu. Jadi istilahnya menenangkan pikiran dengan cara tarik nafas dalam dan keluarkan dari mulut pelan-pelan. Itu saya lakukan saat saya mengalami panik, serangan panik itu. Saya lakukan berulang-ulang dan secara otomatis ya saya mencari tempat, istilahnya berpindah tempat untuk mencari keramaian, ya, seperti warung kopi, rumah saudara, ataupun ke tempat rumah teman. Jadi saya mencari keramaian yang menurut saya nyaman, tempat yang nyaman dan tempat yang ramai, nah, gitu. Jadi jangan salah, nanti kalau memang lagi panik kita cari ke tempat keramaian, tapi tempat keramaiannya seperti pasar, itu salah tempat. Jadi kalau kalian lagi panik, lagi terkena serangan panik atau cemas berlebihan, carilah tempat keramaian tapi yang nyaman untuk kalian, seperti ya rumah tetangga, rumah sanak saudara, ataupun rumah teman, ataupun cari tempat nongkrong yang enak, ajak teman gitu. Dan kalian tetap harus berpikir positif, jangan berpikir buruk, jangan berpikir negatif, tetap harus berpikir positif. Kalian juga harus memotivasikan diri, ya, memotivasikan diri ya, kalian harus menguatkan pikiran kalian bahwasanya penyakit yang kalian derita itu bukan penyakit mematikan dan bukan penyakit yang berbahaya. Jadi santai aja menikmati hidup, jalani aja prosesnya. Hindari makanan-makanan yang pantang untuk kita makan, jalani tiga pola yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu aja terus saya lakukan sampai ya makin berjalannya waktu, makin hari ke hari saya lihat anxiety saya, kecemasan dalam pikiran saya pelan-pelan hilang gitu. Itu dengan berpikir positif dan memotivasikan diri. Dan juga terkadang saya juga mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, itu saya hidupkan lewat HP, terus ya saya dengar gitu aja, biar tenang, hati tenang gitu kan, sambil duduk santai. Nah, untuk catatannya, kalian kalau lagi terserang panik ataupun lagi timbul kecemasan yang berlebihan, saya sarankan untuk kalian jangan tidur. Itu usahakan carilah, bergeraklah atau berpindah tempatlah, cari keramaian, ya, seperti saya bilang tadi, tempat saudara, teman, tetangga yang enak diajak ngobrol, istilahnya. Jangan cari tempat yang salah tempat. Nah, gitu. Jadi kalian usahakan jangan tidur, itu saran dari saya, karena itu yang waktu pertama kali saya terserang panik, saya malah pengen bawa tidur, rupanya panik saya bertambah kayak berasa
mau mati gitu, ada rasa-rasa nggak nyaman lainnya. Saya jadi trauma ceritanya kalau saya ingat masa lalu gitu. Nah, dan yang terpenting lagi, kalian jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sering browsing-browsing di Google tentang penyakit kalian, karena takutnya dengan browsing-browsing terlalu banyak, terlalu sering, malah dapat lebih membuat kalian lebih cemas dari sebelumnya. Kalian malah lebih membuat kalian panik gitu. Jadi browsing seadanya aja, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak juga. Dan yang terpenting lagi, kalian harus berpasrah diri kepada Tuhan. Nah, itu yang terpenting, kalian berpasrah diri kepada Tuhan. Kalau yang muslim, ya ikut-ikut pengajian, itu ngobrol-ngobrol sama ustadz, biar dapat pencerahan dalam hidup kalian, istilahnya bisa dapat pencerahan, biar terbuka pikiran kalian. Nah, yang bagi yang non muslim ya ke tempat ibadah, ngobrol-ngobrol sama petinggi agama gitu kan, ngobrol. Jadi sharing-sharing aja, biar dapat istilahnya biar dapat sisi positifnya dalam hidup kita, diajari kita bagaimana cara bersabar mungkin kan. Itu jadi kalian harus ibadah, itu harus perbanyak ibadah, itu yang paling penting, dan berserah diri kepada Tuhan, itu yang paling penting menurut saya. Nah, inilah pengalaman saya, dan itu yang saya lakukan saat saya terserang panic attack atau serangan panik dan timbul kecemasan berlebihan pada saya. Itu yang saya lakukan. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian. Mungkin kalian bisa melakukan trik-triknya, cuman mungkin saya tidak teratur saat saya menjelaskannya. Tapi kalian cerna baik-baik, kalian dengar baik-baik, dan kalian terapkan, insya Allah bermanfaat. Karena itu yang saya terapkan, dan itu saya lakukan saat saya lagi parah-parahnya GERD anxiety. Oke guys, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya. Karena dengan subscribe kalian, itulah dukungan kalian terhadap saya yang membuat saya lebih semangat lagi membuat video. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.